kembalikan Indonesia padaku. Episode 1. Ketika kedaulatan tak lagi di tangan rakyat. Di benua Asia Tenggara, berdirilah sebuah perusahaan raksasa bernama Indonesia. Indonesia bukan perusahaan biasa. Ia dibangun dari tanah, air, dan segala kekayaan alam yang bisa ditemukan di sekitarnya. Tapi, yang paling berharga dari semua itu adalah pemegang sahamnya. Mereka bukan investor asing, bukan konglomerat. Mereka adalah para petani yang menanam padi di kaki gunung, para buruh yang bekerja di pabrik sepanjang malam, para ibu yang mengasuh generasi masa depan. Mereka semua diberi satu hal, saham kepemilikan atau kedaulatan. Dan satu janji, perusahaan ini milik kalian, kalianlah yang berkuasa. Awalnya, semuanya berjalan seperti harapan. Para pemegang saham memilih sendiri direksi perusahaan, yaitu pemerintah. Mereka diwakili lewat dewan-dewan yang katanya menyuarakan aspirasi rakyat. Tugas mereka sederhana, mengelola perusahaan agar berjalan sesuai tujuan awal, kesejahteraan para pemilik. Keputusan penting harus dibahas bersama, dan setiap periode tertentu, para pemegang saham berhak mengevaluasi dan mengganti direksi bila dirasa menyimpang. Rakyat percaya selama ada aturan, maka keadilan akan berjalan. Tapi waktu berlalu, para direksi mulai berubah. Mereka tidak lagi mengundang pemilik saham ke ruang rapat dengan membawa laporan dan permintaan persetujuan. Mereka mulai membuat keputusan sendiri tanpa diskusi. Mereka mengubah struktur perusahaan diam-diam, menjual aset perusahaan ke tangan-tangan yang tak dikenal, mengundang investor asing masuk melalui pintu belakang, lalu menekan rakyat untuk menyetor lebih banyak modal atas nama pertumbuhan. Beberapa pemegang saham mulai gelisah. Mereka mendatangi kantor pusat. Mereka ingin bertanya, kemana uang kami mengalir? Kenapa laporan keuangan tidak bisa diakses? Mengapa suara kami tak pernah masuk dalam rapat tahunan? Tapi yang mereka temui bukanlah transparansi. Yang mereka temui adalah pagar tinggi, petugas keamanan, dan spanduk besar bertuliskan stabilitas operasional lebih penting daripada suara individu. Ketika protes semakin ramai, para direksi tidak muncul. Yang muncul adalah penyiar televisi yang tersenyum lebar dan berkata, Indonesia sedang baik-baik saja, ekspor naik, dunia memuji. Mari kita rayakan bersama dalam festival syukur nasional. Media yang mencoba memberitakan keresahan rakyat tiba-tiba dibeli. Para jurnalis yang kritis diberi dua pilihan, diam atau hilang dari layar. Di balik layar, keputusan-keputusan penting terus dibuat. Sebuah lembaga tinggi bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang dulunya dibentuk untuk menjaga moral manajemen kini justru menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Mereka menyetujui semua perubahan kebijakan yang menguntungkan direksi. Bahkan ketika direktur mengubah aturan dasar perusahaan demi memperpanjang masa jabatannya, Dewan justru menyatakan bahwa itu legal dan sesuai semangat perusahaan. Dan rakyat, para pemegang saham sejati, hanya bisa diam. Bahkan, melihat dari luar jendela kaca pun tidak bisa. Anehnya, mereka masih diberi kotak suara setiap 5 tahun untuk memilih direktur perusahaan. Tapi pilihan yang ada hanyalah wajah-wajah yang sudah disaring oleh panitia dalam perusahaan
pilihan palsu dalam rapat pemegang saham yang sudah tak punya daya. Tapi perusahaan itu tetap berdiri, tetap besar, tetap berjalan, tapi bukan lagi untuk mereka. Maka muncul pertanyaan yang pelan-pelan menyebar dari mulut ke mulut, dari warung ke warung. Indonesia masih ada, tapi atas nama siapa, untuk siapa, dan sampai kapan kita membiarkan ini terjadi? Negeri ini berdiri atas nama rakyat, tapi kini suara mereka dibungkam, kedaulatannya dicabut, dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menjaganya justru menikam dari belakang. Di sisi lain kehidupan, di suatu tempat, di sebuah perpustakaan tua yang hampir dilupakan, seorang anak muda membaca dokumen awal pendirian perusahaan itu. Di dalamnya tertulis dengan tinta emas, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kami